Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Agatha Pelverika. Saya berasal dari kelas H S1 Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Apa sih itu jurnal? Nah, di sini saya bukan hanya menjelaskan jurnal saja, tetapi saya akan menjelaskan secara detail apa aja pengertian dari jurnal, prinsip jurnal, jenis-jenisnya, dan apa sih fungsi jurnal itu tersebut. Pada dasarnya, jurnal adalah sejenis formulir yang dipakai untuk merekam setiap transaksi yang dilakukan secara detail. Jadi, setiap transaksi harus dicatat sesuai waktu atau tanggal dan keterangan transaksi. Perusahaan atau badan usaha melakukan kegiatan penjurnalan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Penyusunan jurnal juga memiliki berbagai syarat loh. Jadi, setiap perusahaan atau badan usaha tidak sembarang untuk menyusun suatu jurnal karena sudah memiliki ketentuan-ketentuan. Salah satunya adalah kesamaan antara kolom kredit dan debit. Setiap transaksi yang dibuat dalam jurnal harus disertai dengan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, atau bukti-bukti lainnya. Nah, makanya kegiatan penjurnalan menjadi penghubung antara transaksi dengan buku besar dan tahapan-tahapan akuntansi selanjutnya. Lalu, jenis-jenis jurnal itu apa aja sih? Jadi, jurnal itu terbagi menjadi dua. Ada jurnal khusus dan ada jurnal umum. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jadi, jurnal umum dan jurnal khusus itu tidak bisa disamakan. Nah, kita masuk ke dalam jurnal yang kedua. Jurnal kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dikelompokkan dalam jenis yang sama yang sering terjadi dan berulang dalam satu periode, baik dalam bulanan, triwulan, bahkan tahunan. Saya akan memberikan contohnya. Contohnya, apabila dalam sebulan perusahaan melakukan pembelian kredit sejumlah 50 kali, petugas hanya berurusan dengan 4 atau 5 akun bergantung pada suatu kebijakan suatu perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Untuk seluruh pembelian yang dikerjakan secara kredit, perusahaan menyediakan satu jurnal khusus yang disebut dengan jurnal pembelian. Lalu masuk ke dalam prinsip dasar jurnal. Jadi dalam kita membuat jurnal itu nggak sembarangan loh. Jadi kita itu harus mengetahui apa aja sih prinsip-prinsip dalam membuat jurnal. Pada dasarnya, prinsip-prinsip ini perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, misalnya seperti nota, memo, kwitansi, dan sebagainya. Lalu, yang kedua, melakukan akan apa yang terpengaruh di dalam transaksi, lalu menggolongkannya dalam jenis modal, harta, dan uang, ataupun utang. Yang ketiga, melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi bersangkutan. Yang keempat, menetapkan apakah Anda harus melakukan pendebitan atau pengkreditan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi jurnal. Jadi, setiap perusahaan yang membuat jurnal itu memiliki fungsi dan tujuan tersendiri. Fungsi pada jurnal ini terbagi menjadi fungsi pencatatan, fungsi historis, fungsi analisis, dan fungsi instruktif. Yang pertama,
harus dicatat sebagai bukti data transaksi yang akurat. Jadi, sesuai dengan pengertiannya, jurnal akuntansi dilakukan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Kita masuk yang kedua, fungsi historis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Pada dasarnya, jurnal akuntansi ini mencatat kegiatan sehari-hari dalam bentuk angka, di mana kegiatan tersebut terjadi secara terus-menerus dan tidak berhenti. Yang ketiga, fungsi analisis. Jadi, setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit atau kredit, perkiraan beserta jumlahnya. Dan fungsi instruktif. Pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit atau kredit ke dalam buku besar. Lalu kita masuk ke dalam fungsi informatif. Jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Jadi, di dalam jurnal terdapat setiap pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jurnal akuntansi ini pun dapat berfungsi sebagai penyedia informasi finansial bisnis untuk Anda yang ada memiliki perusahaan. Jadi, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.